Selamat pagi Bu Deliana. Selamat pagi Bu Lady. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik Bu, Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Ya syukurlah Bu, sehat juga. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Maka saya akan sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini ya Bu, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira kapan waktu yang Ibu pilih untuk kegiatan supervisi ini? Saya akan melakukan kegiatan supervisi di kelas 3, kelas saya. Tepatnya hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2024. Oke Bu, sepakat kita ya Bu melaksanakan kegiatan tersebut tanggal 29 Juli 2024. Ya Bu, sepakat. Baik Bu, lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi tersebut? Tujuannya, saya ingin dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik Bu. Jadi bagaimana nanti yang akan saya amati Bu? Pada bagian keaktifan siswa pada saat berdiskusi Bu, di mana siswa mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi. Karena selama ini siswa saya berdiskusi kelompok hanya beberapa siswa saja yang mau berperan aktif dalam berdiskusi maupun menanggapi kelompok lain. Oke baik Bu, nanti Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan kepada teman-teman kelompok lain? Rencananya saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid saya yang saya beri nama salah bukan masalah, di mana dari pengamatan selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat namun tidak mampu mengungkapkannya disebabkan karena murid merasa takut salah, sehingga dengan strategi salah bukan masalah ini saya harap siswa mampu berperan aktif dalam berdiskusi mengungkapkan pendapatnya. Baik. Nah, harapannya setelah kegiatan pra-observasi ini kira-kira apa Bu? Harapannya Bu, setelah murid-murid mendapatkan instruksi, mereka bisa aktif dalam pembelajaran, khususnya ketika berdiskusi. Mereka mampu berperan aktif, berani menyampaikan pendapat dengan baik. Baik Bu, saya kira sudah cukup kegiatan pra-observasinya. Semoga nanti supervisinya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Amin. Terima kasih banyak atas waktu dan bimbingannya ya Bu ya. Sama-sama Bu. Baiklah, selamat pagi semuanya. Pagi semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Yes. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Biar siapa bisa mendoa kita? Nih. Oke, terima kasih. Ya, siapa yang pasti kita kelas? Berhenti. Siap. Kemana? Ibu kita. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi, silakan duduk. Baiklah, ya, selamat bertemu kembali di kelas kita ini pada pagi hari ini. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau kembali mereview apa yang sudah kita pelajari semalam. Ya, semalam kita belajar apa Bu? Makhluk hidup. Makhluk hidup ini apa saja yang termasuk makhluk hidup? Hewan, tumbuhan. Bagus sekali. Berarti masih ingat ya pembelajaran yang kemarinnya? Iya. Pembelajaran kita yang kemarin masih berhubungan dengan apa yang mau kita pelajari hari ini. Ya, hari ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita, ya, anak-anak itu nanti belajar mengenai ya ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak nanti akan mengetahui apa saja yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah mampu mengidentifikasi makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melakukan pengamatan terhadap benda dan menuliskan ciri-cirinya. Seterusnya yaitu memasangkan gambar pada kotak tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan berdiskusi. Jadi hari ini kita berdiskusi kelompok. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini kita berdiskusi kelompok. Tapi sebelum kita nanti berdiskusi kelompok, ya Ibu akan menjelaskan dulu sedikit ya mengenai materi kita yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Tadi kan makhluk hidup tadi ada apa saja yang termasuk makhluk hidup? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup yang tiga ini memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Ya, kita akan pelajari bagaimana
contoh kita. Ya, jadi nanti di sini kita akan kenal apa saja itu makhluk hidup dan makhluk hidup dan apa ciri-cirinya. Ya, terus ya yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup itu ya baik itu tumbuhan, baik itu manusia, baik itu hewan, ya kan? Kecuali nanti tumbuhan ya. Ini ciri-cirinya. Yang pertama adalah bergerak. Yang pertama adalah bergerak. Coba dia baca dulu bergerak itu. Yang kuat aku, ya. Bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau tidak tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana batu untuk bergerak yang disebut alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, kiri untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Iya. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak, manusia dan hewan. Tumbuhan bisa bergerak? Bisa bergerak? Bisa bergerak? Bisa bergerak apabila sudah pindah. Iya. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah memerlukan makan. Ya. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi. Tadi kan bergerak, supaya kita bisa bergerak maka memerlukan energi. Dengan cara apa kita memerlukan energi? Makan. Ya, makan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan dan mengganti sel yang rusak. Sedangkan air apa fungsinya? Supaya kita bergerak di dalam tubuh. Ya, bahwa tubuh manusia itu terdiri dari berapa persen air dalam tubuh? 70%. Ya, jadi kita memerlukan ini. Ya, makan dan makanan dan air. Itu ciri makhluk hidup yang kedua. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Jika ada cahaya, kita dapat bereaksi. Kalau kita cahaya, bagaimana reaksi kita? Kita makan apa kita? Kita makan. Kalau tiba-tiba ada cahaya yang terang, bagaimana reaksi mata kita? Tertutup kan? Iya. Kenapa? Kita pernah terhadap rangsangan. Ya, manusia itu pernah terhadap rangsangan. Begitu juga dengan hewan, begitu juga dengan tumbuhan. Ya, kemudian
belajar ya, sedangkan pesawat tidak. Apakah mereka sama? Belajar ya, sedangkan pesawat tidak. Bola, meja, dan Oke, baiklah. Tadi kita anak-anak ibu sudah berdiskusi dan hasilnya luar biasa. Semua bersemangat, semua dapat menjelaskan hasil dari diskusinya dan jawabannya semua benar. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Selamat siang Ibu Eliana. Selamat siang Ibu Dedi. Wah, tidak terasa ya Bu, kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya Bu, apa kabar hari ini? Puji Tuhan Bu sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Wah, sama Bu, saya juga sehat-sehat selalu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Syukurlah Bu, perasaan saya lega, bahagia dan puas karena prosesnya berjalan dengan lancar dan baik. Oke, menurut Ibu, apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan Ibu? Syukurlah sesuai dengan apa yang direncanakan Bu. Kegiatan yang saya lakukan tadi berjalan dengan baik. Hal-hal apa saja yang membuat Ibu merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah Ibu laksanakan tadi? Yang membuat saya merasa puas, sebagian besar murid sudah menunjukkan progres yang signifikan sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menanggapi presentasi dari kelompok lain. Lalu yang membuat saya merasa tidak puas, ada beberapa murid yang belum mampu menunjukkan keaktifan dalam diskusi kelompok. Dia sibuk main sendiri. Mungkin murid-murid tersebut punya gaya belajar yang berbeda dengan yang lainnya. Dari pengamatan Ibu, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa Ibu? Ketercapaian siswa sebagian sudah tercapai, meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang diujikan. Itu disebabkan saya yang belum memahami mereka yang memiliki perbedaan atau keberagaman. Baik, kalau begitu, apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi, Bu? Iya, terima kasih. Kalau saya lihat yang menjadi kesulitan siswa saat tadi proses pembelajaran, siswa membutuhkan alat peraga yang menguatkan pemahaman mereka agar mudah memahami materi yang saya ajarkan. Oke, kalau begitu, kesulitan Ibu sendiri apa? Kesulitan saya dalam menyusun RPP yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat belajar dengan gaya mereka yang diinginkan dan kurangnya menyediakan alat peraga dalam mendemonstrasikannya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin saya akan belajar dengan guru senior atau guru lain yang lebih mampu mengenai bagaimana menyusun RPP berdiferensiasi yang tepat agar keberagaman gaya belajar siswa saya lebih terpenuhi sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Begitu ya. Lalu hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan tadi, Bu? Saya mendapatkan banyak hal Ibu, diantaranya saya menjadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa agar mereka mampu belajar dengan nyaman sesuai yang diharapkan. Selain itu, saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya, Bu? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri lagi Bu dan belajar lagi tentang bagaimana membuat RPP, khususnya RPP yang mampu memenuhi kebutuhan siswa atau yang disebut dengan RPP berdiferensiasi. Baik Bu, saya rasa sudah cukup ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih kembali Ibu. Selamat pagi Bu Deliana. Selamat pagi Bu Lady. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik Bu, Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Ya syukurlah Bu, sehat juga. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Maka saya akan sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini ya Bu, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira kapan waktu yang Ibu pilih untuk kegiatan supervisi ini? Saya akan melakukan kegiatan supervisi di kelas 3, kelas saya. Tepatnya hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2024. Oke Bu, sepakat kita ya Bu melaksanakan kegiatan tersebut tanggal 29 Juli 2024. Ya Bu, sepakat.
Baik Bu, lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi tersebut? Tujuannya, saya ingin dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik, Bu. Jadi bagaimana nanti yang akan saya amati Bu? Pada bagian keaktifan siswa pada saat berdiskusi, Bu, di mana siswa mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi, dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi. Karena selama ini siswa saya berdiskusi kelompok hanya beberapa siswa saja yang mau berperan aktif dalam berdiskusi maupun menanggapi kelompok lain. Oke, baik Bu. Nanti Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan kepada teman-teman kelompok lain? Rencananya, saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid saya yang saya beri nama salah bukan masalah, di mana dari pengamatan selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat namun tidak mampu mengungkapkannya disebabkan karena murid merasa takut salah, sehingga dengan strategi salah bukan masalah ini saya harap siswa mampu berperan aktif dalam berdiskusi mengungkapkan pendapatnya. Baik. Nah, harapannya setelah kegiatan praobservasi ini kira-kira apa Bu? Harapannya, Bu, setelah murid-murid mendapatkan instruksi, mereka bisa aktif dalam pembelajaran, khususnya ketika berdiskusi. Mereka mampu berperan aktif, berani menyampaikan pendapat dengan baik. Baik Bu, saya kira sudah cukup kegiatan praobservasinya. Semoga nanti supervisinya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Amin. Terima kasih banyak atas waktu dan bimbingannya ya Bu ya. Sama-sama Bu.